Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Apakah terdengar suara saya? Semua bergembira? Ya, puji nama Tuhan karena pada hari ini ada sedikit gangguan pada internet. Moga-moga teman-teman semua tetap lancar ya internetnya. Oke. Saat ini saya mau ajak kita semua saling menyapa kanan kirinya. Halo, shalom, toleh kanan, toleh kirinya dong. Shalom. Shalom. Oke, pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mengarahkan hati, jiwa, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus senantiasa baik dalam kehidupan kita, amin. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan, mau mengawali persoalan doa pada malam hari ini dengan mendengar setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan setiap kita mendengar panggilan Tuhan, maka kita mau menjawab, yes Tuhan. Amin. Kita mau nyatakan, oh giranglah semuanya. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah sekali lagi. Oh giranglah. Amin. Oh giranglah. Yesus katakan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita mau jawab ya buat tiap panggilan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, yeah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita jawab ya, jawab ya, ya, ya. Segenap hatimu, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, haleluya. Baik, saat ini kita mau awali persetujuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam setiap keterbatasan kami masing-masing, Engkau tetap izinkan kami untuk bersekutu. Engkau tetap izinkan kami untuk memuji Engkau walaupun tetap dengan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau mau hadir dalam setiap kami pada malam hari ini, agar kami boleh senantiasa mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kami ke hadirat Engkau. Agar kami boleh mengarahkan hati kami untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak kami memiliki waktu dalam kehidupan kami. Ini semua kami percaya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tapi pada malam hari ini, kami ingin meluangkan waktu kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau. Hadirlah saat ini di tengah-tengah kami. Hadirlah saat ini di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Pada malam hari ini kami percaya Engkau hadir di dalam hati kami, dalam keluarga kami, di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup
Engkau senantiasa meluputkan kami dari setiap mara bahaya. Engkau senantiasa menjaga kami Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Seringkali kami lemah, kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Tapi kami percaya saat Engkau campur tangan dalam kehidupan kami, maka Engkau boleh membuat semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Yesus Engkau mulia. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. katakan segenap hati. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Benar Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami saat ini. Walaupun seringkali kami jatuh ke dalam dosa, seringkali kami jatuh untuk menjauhi Engkau Tuhan, tapi Engkau senantiasa mendampingi kami. Engkau senantiasa mendekat kepada kami Tuhan, dan Engkau tidak pernah lalai untuk menjaga kami. Kami ingin sembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan kami nyatakan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. kami nyatakan segenap hati melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Katakan Dia sanggup Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup.
Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami naikkan setiap syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau senantiasa pelihara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau dengar setiap ungkap syukur kami malam hari ini Tuhan. Dari dalam hati kami yang terdalam kami sungguh bersyukur Tuhan, untuk setiap pemeliharaan-Mu, untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang senantiasa memelihara kami. Engkau Allah yang senantiasa menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh berikan kami sukacita, Engkau boleh berikan kami syukur yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu kami ingin bertepuk tangan Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Lebih dahsyat lagi bertepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Serukan haleluya. Yang bersyukur kepada Tuhan angkat tangannya. Yang bersyukur kepada Tuhan angkat tangannya. Yang bersyukur Tuhan Yesus baik angkat kedua tangannya. Yeay, kita mau bersorak haleluya. Katakan sama-sama. Soraklah haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat sorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, karena Tuhan senantiasa hadir dalam setiap puji-pujian umatnya. Amin. Kita mau angkat tangan kita semua, kita nyatakan, kita mau bersorak haleluya. Ku angkat tangan kami, ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, amin. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Lebih dahsyat ku angkat Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, kita tidak pernah lelah untuk memuji Tuhan. Amin. Tidak pernah lelah. Amin.
Bahwa ada kuasa yang senantiasa hadir dalam setiap puji-pujian umatnya. Pada malam hari ini kita menyatakan segenap hati. Siap-siap semuanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kau Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, pemasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan, karena nyata kuasa Tuhan dalam setiap pujian umatnya. Malam hari ini puji Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kau Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Segenap hatimu, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Lagi nama di atas segala nama. Katakan nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri sorak-sorai buat Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Pada malam hari ini Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Sungguh Dia Allah yang baik, Dia Allah yang layak kita puja, Dia Allah yang layak kita sembah. Amin. Segenap hati nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, amin, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
menyembah Engkau selamanya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Engkau mau dengar pujian ini sebagai ungkap syukur kami, sebagai ungkap penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau lihat setiap kami pada malam hari ini yang begitu merindukan Engkau. Kami nyatakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. sungguh tiada kata yang bisa kami ungkapkan Tuhan. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya Engkau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan kebenaran, 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 dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini setiap hati kami Tuhan yang ingin menyembah Engkau. Yena ya Rabba, oh, inasyikiana ya Ramana rakatara barasya. Yena ya Rabba, inasyikiana ya Ramana rakatara barasya. Yena ya rasyana. Nashikiana yara manara kataraba. Ina yara barara shikiana yara manara. Ina yara barasya. Ina shiana. Ina yara barakara barara shiana. Ina katara bara 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 bara. Ina shikiana yara manara katara bara 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 bara. Para marena shikiana yara manara katara bara bara. Ina shikiana yara manara katara bara bara. Ina shikiana yara manara katara bara bara bara. Para marena shikiana yara manara katara bara bara. Terima kasih Tuhan
buat saat hening ini. Saat dimana Engkau menjamah setiap kami, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sungguh menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Riko. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau berkati dia. Berkati apa yang boleh dia persiapkan. Berkati mulut, lidah, dan bibirnya agar apapun yang boleh keluar dari saudara kami Riko boleh senantiasa memberkati kami. Berikan kami juga hati sebagai seorang murid yang baik, hamba yang siap mendengarkan firman-Mu. Agar kiranya firman ini boleh menjadi benih, seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Dan benih ini boleh tumbuh dan berbuah nyata dalam kehidupan setiap pribadi kami. Dan kami percaya, kami yakin buahnya akan baik Tuhan. Berfirmanlah Tuhan saat ini, dan kami siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Saya persilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Ini di sini ada. Di sini semuanya sudah menikah atau belum? Pertanyaannya itu dulu. Atau ada yang belum menikah? Kalau memang semuanya menikah, saya nanti akan banyak bersharing mengenai bagaimana persembahan itu dilakukan oleh keluarga-keluarga muda gitu. Ada satu yang belum menikah. Akan. Kathleen ya? Kathleen? Ada Kathleen. Kathleen masih lama menikah. Oh, berarti Justin yang belum. Oh ya, sudah ya semuanya. Oke, kalau gitu. Oke ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan karena pada malam hari ini kebetulan saya diminta begitu ya untuk membawakan satu firman begitu dengan tema Give It All gitu ya. Give It All itu bahasa Indonesianya itu apa ya? Berikan seluruhnya gitu ya. Kita mau belajar hari ini bagaimana sih sebetulnya kita memberikan persembahan yang seluruhnya ya, seluruhnya untuk siapa? Sebetulnya seluruhnya untuk Tuhan. Nah, saya izin share screen ya. Layarnya penuh terlihat? Terlihat. Kelihatan ya, penuh ya. Oke. Nah, mari saat ini saya akan bacakan aja berhubung online. Biasanya kalau offline saya undang teman-teman untuk baca bersama gitu ya. Tapi karena ini online jadi saya bacakan. Hari ini kita akan banyak berbicara itu dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Saya akan bacakan cepat tapi tidak terburu-buru. Persembahan seorang janda miskin ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan mempersiapkan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Injil Kristus. Nah, pada malam hari ini kita sama-sama mau belajar banyak begitu ya. Bagaimana sih kita itu merefleksikan hidup kita yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus begitu luar biasa. Lalu
gimana sih cara kita memberi seperti Tuhan itu telah memberi kepada kita? Sebetulnya itu sih ya yang mau sama-sama refleksikan. Karena persembahan seorang janda miskin ini sebetulnya sudah sering banget gitu, sering sekali dibicarakan di gereja, mungkin di PD-PD sebelumnya. Ayat ini sering banget mengingatkan kita untuk memberi gitu. Tetapi hari ini saya akan sedikit memperluas pembahasannya, tidak hanya bicara soal uang gitu. Ya, tidak hanya bicara soal uang. Maka itu harus ada satu frekuensi ya, satu frekuensi yang sama antara kita semua di sini mengenai apa sih itu persembahan ya. Apa itu persembahan? Nah, persembahan itu adalah pemberian yang kita berikan kepada orang yang terhormat atau yang dimuliakan gitu ya. Jadi kalau kita itu memberikan sesuatu hal kepada orang yang terhormat atau yang kita muliakan, dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri, itu kita sebut persembahan. Tetapi kalau hanya sekedar kasih barang ke teman, itu tidak persembahan ya, itu hanya memberi begitu. Artinya adalah persembahan itu mempunyai satu level atau satu tingkatan yang lebih tinggi. Nah itu dulu ya, lebih tinggi. Sehingga persembahan itu harusnya terbaik ya, karena untuk orang yang terhormat atau orang-orang yang kita muliakan begitu. Nah dalam hal ini tentunya Tuhan Yesus. Nah macam-macam persembahan itu sendiri kita harus sepakat gitu, bahwa persembahan tidak hanya uang teman-teman, tidak hanya uang ya. Nah saya mau ajak teman-teman untuk aktif di chat ya. Nah sekarang siap-siap ketik teman-teman. Jadi teman-teman percaya nggak bahwa teman-teman semua itu mempunyai uang gitu? Harus ya, amin. Kita semua punya uang ya. Entah kuantitinya berapa, tapi kita semua diberkati Tuhan dengan kita punya rezeki berupa uang. Tetapi rezeki kita yang lain, kita juga punya persembahan yang biasa kita juga berikan adalah waktu gitu ya. Kita juga punya waktu. Sepakat kan? Semuanya pasti punya waktu. Nah, poin yang ketiga adalah bagaimana setiap kita itu sadar juga bahwa persembahan itu tidak hanya uang dan waktu, tetapi juga keterampilan, talenta ya. Nah, sekarang ayo sama-sama semuanya tulis ya, tulis minimal, saya bilang minimal ya, minimal tiga saja bentuk keterampilan yang teman-teman punya. Ya, bentuk keterampilan yang teman-teman punya 3 saja. Misalnya ada yang bisa menyanyi, nah itu keterampilan ya. Bisa dipersembahkan nggak nyanyian? Bisa. Terus ada juga yang pintar membuat desain misalnya ya. Lalu juga ada yang mungkin pintar mengelola sesuatu. Dia pintar manajemen, dia pintar mengatur, dia pintar meletakkan porsi-porsi delegasi yang tepat. Nah itu juga keterampilan. Atau ada juga yang pintar mengelola keuangan misalnya gitu. Artinya adalah keterampilan ini betul-betul keterampilan yang luas, tidak hanya bicara mengenai pelayanan saja gitu. Iya, keterampilan yang luas. Apa? Ayo sekarang saya tunggu nih. Setiap orang harus tulis minimal 3 keterampilan yang paling diunggulkan. Ini bukan mau sombong-sombongan ya, tetapi kita mau share sama-sama bahwa setiap kita yang ada di sini punya loh hal untuk dipersembahkan selain uang dan waktu. Karena uang saya yakin teman-teman punya ya, entah jumlahnya berapa. Waktu teman-teman juga pasti punya ya, entah berapa jam ya. Keterampilan pasti juga punya, tetapi tidak sedikit orang yang nutup-nutupin tuh keterampilannya apa. Nah, atau mungkin ada juga yang punya keterampilan terhadap teknologi misalnya. Oh, aku jago nih soal teknologi, gitu ya. Aku jago nih soal desain. Aku juga jago main musik misalnya. Nah, silahkan ditulis. Ayo, saya tunggu ya. Minimal 3. Minimal 3, silahkan. Minimal 3. Jago Mobile Legend. Ya boleh, itu keterampilan. Memasak, memasak, manajemen dan menyanyi.
Yohan atau Feli? Kasih nama, nggak apa-apa. Felix. Oh, Felix, itu Felix ya. Nah, kalau Yohan, nah ditulis semua, ditulis ya teman-teman ya, ditulis semua. Kalau Felix, Felix ternyata jago memasak ya, tapi nggak pernah masak loh saya lihat ya. Ternyata jago Felix. Aduh, menyesal aku ya, menjadi teman lama nggak pernah dimasakin Felix. Nah, ada yang mungkin jago ngomong ya, jadi MC. Ada juga yang jago ngomong anak, loh itu ada juga tuh, ya ngomong anak. Tapi jangan jago marahin anak, ya itu bukan keterampilan, ya. oh, siapa nih? Menyanyi, ngomong, ngatur, loh. Ini siapa yang jago ngatur ini di sini ya? Ini siapa nih? PDY ini siapa yang ketik ini? Dedek, Ray. Esil, musik, manajemen waktu, ngomel. Tolong yang ngomel itu sifat alamiah, bukan keterampilan. Ya, ngomel itu sifat alamiah itu. Oh, Ricky, ya. Menyanyi, ngomong, pinter ngatur. Oke. Terus yang lain, kayaknya masih banyak nih. Pola, aku masih nunggu nih. Pola belum nulis kayaknya nih. Atau masih berpikir Pola. Jangan lama-lama berpikirnya. Banyak ini Pola nih keahliannya. Pola nih keterampilannya dulu itu apa ya? Memasak. Pola tuh jago masak. Cornelius Geraldini siapa sih? Siapa ya? Cornelius Geraldini. Tolong nama pendeknya siapa ini? Oke. Aldi. Oh, Aldi, ya ampun. Sorry Di, aku nih nggak tahu nama panjangmu Di. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Sudah belum? Oh iya, nyanyi, manajemen, bisa masak, Paula ya. Oke, terus ada lagi belum? Oh, desain, masak, aktivitas anak. Wah ya, lah ini kan sudah ada YouTube channelnya apalagi. Ya kan jago ini. Terus siapa lagi? Ray belum. Roy sudah belum ya? Oh iya, aku mau ucapin selamat ya buat Ray, selamat ya Ray untuk kelahiran baby BK ya. Puji Tuhan ada keluarga baru. Jago mulmet dan sound minimal 3, nggak boleh cuma 1, nggak mungkin cuma 1, pasti ada minimal 3. Roy ini kan juga jago desain kan? Fotoku jadi lebih tampan di sana. Ayo, ini sebelum waktu habis ini untuk nulis keterampilan. Harus gesit ini. Vindi, sudah nulis belum Vindi ya? Oh, aku kok nggak lihat itu ya? Apa Novianus nggak kelihatan Novianus ya? Oh, Vindi memasak, hitung-hitung bikin rame. Kalau Adi Mobile Legend nyetir teknologi, wah jago. Iya. Ya Adi jago nyetir sih ya. Terus, oh oke. Iya, itu ya. Artinya adalah gitu ya sekarang yang belum segera tulis karena ini direcord semua keterampilannya, karena nanti ini akan menjadi perbankan buat PD, bahwa PD tahu teman-teman punya banyak keterampilan di luar jabatan di dalam persekutuan doa atau tugas di persekutuan doa yang sekarang ada gitu ya. Artinya ada banyak tuh, oh ini banyak yang bisa Mobile Legend, mungkin nanti bisa ngadain lomba Mobile Legend gitu ya, yang menang dapat Alkitab gitu misalnya. Oke.
Ya. Nah, Vindi, kenapa itu Vindi? Apa? Medok. Masa keterampilannya medok. Oke ya. Nah, gini, jadi teman-teman harus tahu ya bahwa quantity ya dari masing-masing maupun kualitas dari masing-masing persembahan kita itu tergantung dari seberapa paham berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka itu saya akan masuk ke slide yang berikutnya. Ada 3 poin besar yang hari ini kita akan bahas ya. Persembahan seorang janda miskin itu memiliki 3 arti besar yang saya jujur aja juga refleksi gitu ya mengenai kehidupan saya. Yang pertama adalah Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Nah, ini penting sekali. Sehingga kalau hari ini apa yang teman-teman lihat ternyata mutlak itu tidak yang Tuhan lihat gitu. Nah, sehingga teman-teman hari ini kita akan belajar nih apa sih sebetulnya yang Tuhan lihat dalam kita memberikan persembahan. Apa sih sebetulnya yang Tuhan lihat pada waktu kita itu melakukan pelayanan gitu ya. Karena persembahan kita itu tidak hanya uang tetapi juga keterampilan kita itu juga menjadi satu buah pelayanan. Nah, sebuah persembahan gitu ya, keterampilan kita. Lalu yang kedua adalah persembahan kita itu sepadan dengan pemahaman kita terhadap anugerah Tuhan. Sehingga kalau hari ini teman-teman memberikan persembahan itu sedikit-sedikit, jangan-jangan teman-teman merasa anugerah Tuhan juga sedikit gitu. Nah, ini yang kita mau sama-sama perbaiki. Karena jumlah atau kuantiti maupun kualitas yang kita berikan pada waktu kita memberikan persembahan itu sepadan seharusnya. Sepadan dengan pemahaman kita terhadap anugerah yang sudah kita terima gitu. Nah, baru yang ketiga yang kita akan pelajari hari ini adalah sikap hati kita dalam memberi persembahan. Karena sikap hati ini menjadi penting teman-teman. Karena percuma kita memberikan persembahan yang segunung gitu ya. Kita memberikan perpuluhan misalnya, kita memberikan banyak waktu kita dalam pelayanan, kita memberikan keterampilan kita total di dalam pelayanan, tetapi ternyata sikap hati kita salah. Ternyata itu semua menjadi percuma. Tuhan tidak lihat gitu ya. Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus melihat si janda miskin memberikan persembahan gitu ya. Ternyata Tuhan nggak lihat kuantitinya gitu. Tetapi Tuhan itu melihat apa sih yang betul-betul menjadi motivasi hati kita memberi persembahan. Sudah seluruhnya enggak gitu. Nah, yang pertama adalah Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Karena hari ini manusia itu hanya melihat jumlah teman-teman. Hanya melihat jumlah. Hanya melihat tampaknya. Ya, sedangkan Yesus itu melihat dari kesanggupannya. Nah, itu terlihat dari mana sebetulnya? Terlihat dari Markus 12 ayat 24 itu, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Oh, bayangkan ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Sehingga Tuhan Yesus tidak melihat jumlahnya. Kalau kamu banyak uang, kamu memberi banyak, itu wajar teman-teman. Ya, itu tidak extraordinary. Justru yang dilihat oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana kita memberi dari sempitnya hidup kita. Dari kesulitan hidup kita. Sehingga apabila hari ini teman-teman itu merasa bahwa aku berkelimpahan dari segi harta, misalnya gitu ya, dari segi harta. Ayo sekarang bagaimana? Apakah kita memberikan persembahan kita dalam bentuk uang itu sepadan nggak jumlahnya dengan harta yang kita punya saat ini? Nah, ini kita refleksikan masing-masing gitu ya. Oh iya ya, penghasilanku sekian. Kenapa ya kok sekarang kayaknya tambah banyak uang kok rasanya persembahannya tetap aja 1 lembar, misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin perlu menjadi refleksi dari setiap kita. Dan di Kolose 3:23 pun dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat
perbuatlah dengan genap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga betul-betul yang sepenuh hati, betul-betul kesanggupan yang sepenuhnya, itu yang diharapkan dari Tuhan. Ya, saya sedikit sharing. Sejak anak saya dua, saya itu sering banget sekarang nolak pelayanan. Nolak pelayanan itu sudah jadi makanan sehari-hari gitu. Jadi kalau dulu ya, saya itu 1 minggu mungkin bisa pelayanan ya minimal 4 kali lah gitu ya, minimal 4 kali, entah jadi worship leader, entah mengajar pujian penyembahan, entah mengajar SHDR misalnya, atau membawa firman seperti ini. Itu mostly seminggu, 1 bulan bisa 4 kali. Jadi itu di luar waktu kalau kita ada PD, di luar waktu kalau kita ada sel. Artinya cukup banyak waktu yang saya luangkan untuk pelayanan. Tetapi semenjak anak saya 2, saya nggak lagi bisa lakukan itu. Kenapa? Karena saya harus membagi prioritas hidup saya, gitu kan? Karena ternyata yang kita layani saat ini itu tidak hanya umat. Karena pelayanan pada dasarnya tidak hanya bicara soal mimbar, tidak hanya bicara soal panggung gitu, tidak hanya bicara pada waktu kita persekutuan doa. No, pelayanan yang sesungguhnya justru mulai dari rumah gitu. Apakah istri kita merasa dilayani dengan kehadiran suami? Apakah suami merasa dilayani oleh istri kita? Apakah anak-anak mendapatkan porsi pelayanan yang tepat? Nah, itu juga sebetulnya dasar-dasar dari pelayanan. Sehingga saya pun memberikan persembahan saya dalam bentuk pelayanan itu tidak bisa full ke BPK, ke persekutuan doa, ataupun di komunitas pujian penyembahan gitu ya. Saya nggak bisa full lakukan itu. Nah, akhirnya apa? Nah, banyak tuh suara-suara ya, suara-suara nih. Manusia melihat apa? Manusia melihat jumlah. Riko sekarang sudah nggak pernah mul ya. Riko sekarang maunya pelayanan, kalau pelayanan besar, pelayanan kecil nggak mau. Nah, itu ada tuh suara-suara ngomong begitu tuh. Oh, Riko sekarang nggak pernah kelihatan gitu. Padahal saya dikit-dikit tetap pelayanan. Yang maksud saya pelayanan yang di umum ya, itu tetap saya pelayanan. Tetapi orang-orang tidak melihat kesanggupan saya, bahwa saya sering banget ya teman-teman ya, itu melakukan rekaman itu jam 2 subuh loh. Jam 2 subuh saya lakukan taping, sampai mungkin kalau ada pengulangan saya lakukan sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Itu saya lakukan di tengah malam. Kenapa? Karena saya itu bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5, jam 6 sore gitu ya. Setelah jam 6 sore saya itu full sama anak-anak. Nggak bisa main, nggak bisa mungkin nonton dan sebagainya. Enggak, saya full dedikasikan waktu saya untuk anak-anak saya. Sehingga hal ini membuat saya ini kesulitan cari waktu untuk pelayanan, karena anak saya yang kedua ini masih kecil banget, dan kalau saya rekaman firman dan sebagainya ya, itu mengganggu banget. Kadang suara nangisnya gitu ya, kadang ada ketok-ketok pintunya. Nah, itu membuat saya harus taping itu malam-malam gitu. Tapi apakah manusia tahu soal itu? Nah, kalau nggak saya sharingkan kan nggak tahu. Mereka hanya lihat bahwa Riko sekarang kendor pelayanannya gitu ya. Nah, alhasil apa? Ya sudah, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Karena apa yang Tuhan lihat itu yang penting, bukan apa yang orang-orang katakan gitu. Yang penting adalah apa yang Tuhan lihat. Apabila sekarang teman-teman di luar sana merasa bahwa jumlah pelayanan saya turun, itu tidak mempengaruhi gitu. Apabila saya hari ini bersaksi, apabila saya hari ini membawa firman, saya persiapkannya dengan kesungguhan hati gitu. Ya karena hari ini bawa firman, besok saya juga bawa firman tuh buat teman-teman mahasiswa. Tapi ya saya harus sempatkan waktu yang terbaik saya, memberikan yang terbaik juga. Tetapi karena sudah punya anak 2 dan sebagainya, saya harus atur waktunya gitu ya, supaya bijaksana, supaya istri juga nggak stres ya. Waduh, suami kok kerja terus, nggak bantu urus anak, nggak boleh ya. Jadi pulang kerja, aku urus anak total gitu. Nah, sehingga
pelayanan yang di luar kita batasi, kita lebih perbanyak pelayanan di dalam. Nah, ini loh yang sebetulnya yang mau saya sampaikan, bahwa apa yang Tuhan lihat itu menjadi lebih penting daripada apa yang manusia katakan, ya. Oke, lalu yang berikutnya. Nah, jadi kalau yang tadi yang pertama ya, nah ini ya, Tuhan itu melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Kita sekarang sudah mempunyai satu pemahaman yang sama, bahwa yang penting adalah apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Yang penting adalah kita menunjukkan kesungguhan. Nah ini ya, kesungguhan ini masing-masing orang punya takaran ya, kesungguhan dalam memberikan persembahan kita. Itu semua punya takarannya. Siapa yang tahu ya, teman-teman sama Tuhan sendiri yang tahu gitu ya, sungguh-sungguhnya seperti apa. Lalu yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah persembahan kita itu sepadan dengan pemahaman kita terhadap anugerah Tuhan gitu. Nah, tadi kan sudah ya, kita sudah chat sama-sama ya, kita sudah merefleksikan di awal pemahaman kita mengenai anugerah Tuhan yang saat ini kita miliki. Ya, semua sudah chat. Uang tidak perlu dicet berapa isi saldonya, ya nggak perlu dicet, tapi pasti punya, sedikit besar punya uang. Waktu nggak usah dicet juga, ya kenapa? Karena waktu pasti punya, barang 5 menit sampai mungkin bisa 3 jam satu hari untuk Tuhan, mungkin saja gitu ya, itu pasti punya. Tapi masalah anugerah Tuhan terkait dengan keterampilan, nah itu yang tadi kita sama-sama chat ya, sama-sama tulis. Itu semua harus menjadi refleksi bagi diri kita, bahwa oh iya ya, Tuhan itu sudah memberi kita kemampuan apa ya, sudah memberi kita keterampilan apa ya. Bisa nggak ya keterampilan itu kita sepadankan dengan persembahan kita, teman-teman. Jadi kalau kita punya banyak, teman-teman bakal memberi banyak nggak? Yes, bakal beri banyak karena punya banyak gitu. Lukas 12 ayat 48b, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah ini sama ya, kalau tadi teman-teman lihat ada yang mungkin punya kemampuan sound system gitu ya, ayo gitu, kita lakukan yang terbaik untuk melayani di bidang soundman gitu ya, di bidang sekarang kan sudah masuk ke online system. Nah kita coba perdalami online system yang bagus bagaimana gitu ya, supaya kualitas suaranya bagus, tidak noisy dan sebagainya. Nah itu perlu talenta dan kesungguhan sebetulnya untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, saya pada waktu itu sempat merefleksikan gitu ya. Ada satu om gitu, om ya, usianya cukup jauh di atas saya panggil om gitu, di PD Dewasa. Dia itu sebetulnya dari kacamata saya punya banyak sekali talenta. Tetapi om yang satu ini jujur aja punya banyak duit gitu. Sehingga tiap kali dimintain tolong ya, ini menjadi refleksi bagi kita. Itu aduh aku nggak bisa, aku sumbang duit aja ya. Gitu ya, aku sumbang duit aja ya. Gitu. Sampai suatu hari om ini itu tanya sama saya, datang sama saya, Riko, kamu kok bisa ya aktif sekali di gereja gitu, gimana caranya? Dia bilang gitu. Anak om ini kok nggak bisa ya aktif di gereja? Wah, saya bingung kan jawab. Ya, gimana ya om ya? Saya sendiri memang melayani dari dulu, tetapi itu semua mungkin dorongan dari Komnas gitu ya. Sehingga memang saya anjurkan anaknya om kalau mau pelayanan, paling pertama ya coba diajak ke komunitas. Lalu poin yang kedua adalah om sendiri harus melayani. Nah ini kan menjadi poin penting. Kenapa? Karena saya yakin om punya anugerah dari Tuhan, tidak hanya duit. Karena anaknya tidak melihat contoh pelayanan tersebut dari orang tuanya. Tidak lihat. Yang dilihat hanyalah persembahan yang hanya dalam bentuk uang.
Sehingga anaknya tidak melihat contoh melayaninya itu seperti apa. Oh gitu ya. Nah akhirnya om itu juga puji Tuhan dari omong-omong itu, akhirnya dia pun mulai belajar untuk turun tangan langsung dalam pelayanan gitu. Jadi kalau kapan lalu ada retret itu om ini akan terjemput romo gitu ya. Ada pembicara dari Semarang, om ini akan terjemput. Jadi dia mau turun tangan. Biasanya enggak, sopirnya yang disuruh antar, sopirnya yang suruh jemput. Kenapa? Karena ini orang cukup punya gitu ya. Jadi nggak mau tuh turun tangan langsung. Udah saya siapin sopir, saya siapin uang gitu ya. Tetapi apabila kita bisa merefleksikan lebih dalam bahwa kita itu sebetulnya punya anugerah di luar keuangan gitu ya. Dalam hal ini baru saya kasih contoh om ini ya. Itu kita harusnya bisa memberi lebih banyak. Kita harusnya bisa membeli lebih, bahasa saya lebih super gitu ya, daripada hanya memberi pada poin-poin tertentu, padahal kita punya lebih banyak gitu. Nah, itu pun juga tetapi jangan lupa juga, karena ada beberapa orang sebetulnya itu yang mempunyai bahasa saya, mempunyai talenta yang cukup banyak. Dia bisa worship leader, dia bisa jadi singers, dia main musik juga bisa, sound system bisa, terus apalagi jadi pewarta bisa, nyopir pinter bisa gitu ya, bisa nyopir, terus semuanya bisa. Tetapi kalau tidak di manage dengan baik, kamu tidak akan mendapatkan kualitas yang baik di dalam salah satu pelayanan tersebut gitu. Sehingga persembahan itu juga perlu diatur kebijaksanaannya. Kalaupun kita punya uang cukup banyak, tetapi kita terus memberikan yang berlebih, nanti malah keuangan kita juga tidak sehat, gitu kan ya. Artinya memang harus mempunyai satu takaran yang bijaksana. Entah itu persembahan dalam bentuk uang, dalam bentuk waktu, ataupun persembahan kita dalam bentuk pelayanan atau kekreativitasan yang kita punya. Jadi semua tetap harus takarannya. Saya pun membatasi diri saya. Saya bisa main musik, tapi saya batasi diri saya nggak mau pelayanan di bidang musik. Kalau kepepet nggak apa-apa, saya main gitar gitu. Tapi kalau enggak, saya nggak mau. Gitu ya. Jadi memang harus bisa membatasi. Nah, lalu poin ketiga yang paling penting, nah ini paling penting dan super penting bagi saya dalam kita memberikan persembahan. Sikap hati kita dalam memberi persembahan. Nah, Yesus selalu memperhatikan bagaimana sikap hati kita dalam memberi. Ini penting. Ternyata Tuhan Yesus itu memperhatikan loh sikap hati kita saat memberi. Nah, Markus 12 ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk ya, ini di ayat yang paling pertama-tama nih. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi pada waktu itu Yesus betul-betul memperhatikan dia di kotak persembahan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Nah, ini perhatian Tuhan yang menjadi fokus kita. Nah, di 2 Korintus ayat 9 sampai dengan 7 juga dikatakan, hendaklah kamu masing-masing memberikan seturut dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah, ini hati-hati nih ya dengan kata-kata paksaan. Karena ada beberapa orang yang memaksa diri sendiri. Bukan dari luar, tapi diri sendiri. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, dalam hal ini saya banyak sharing nih, gitu. Karena kita itu misalnya ya dalam satu komunitas ya, entah itu teman-teman melayani atau belum melayani ya, saya percaya semuanya akan menuju di dalam pelayanan. Kita itu memberi tetapi sikap hati kita ingin dibalas. Itu banyak loh. Misalnya ya, salah satu yang sering terjadi di dalam pelayanan kita adalah bagaimana pada waktu kita memberikan persembahan ya, mungkin sebagai tim ya di dalam persekutuan doa, ternyata masih ada
yang ingin menerima dari persembahan ini, dari pelayanan ini ingin menerima. Jadi sering banget ada beberapa pelayan itu, aduh aku nggak nyaman di tim ini, begitu. Kenapa? Karena di tim ini aku nggak dapat sesuatu. Kalau di tim yang lain atau di persekutuan doa yang lain, aku merasa aku diperhatikan gitu. Atau aku merasa aku mendapat sesuatu. Atau aku merasa aku mendapat sesuatu yang tidak aku dapat di tempat yang lain. Nah ini loh, ini sering banget loh pelayan Tuhan masih memiliki mental minta-minta seperti ini gitu. Kenapa aku bilang mental minta-minta? Karena hari ini adalah fokusnya bagaimana kita belajar untuk memberi gitu. Sehingga kalau hari ini teman-teman mungkin masih ingin dilayani gitu ya, ingin menerima pemberian, Tuhan memanggil kita untuk kita ayo memberi gitu. Sehingga kalau teman-teman hari ini terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, ayo layani, terus haus untuk melayani, bukan haus untuk dilayani. Jadi persekutuan doa ini ya isinya adalah orang-orang yang haus memberi gitu. Dia memberi perhatian, dia memberi waktu yang terbaik, dia memberi uang yang terbaik dari yang dia miliki gitu. Sehingga tidak ada lagi itu tim ataupun umat mungkin. Kalau umat mungkin saya tidak bisa terlalu banyak ya mengkoreksi karena ya memang mereka belajar begitu. Tetapi kalau di dalam tim, karena di sini kebanyakan memang tim ya dan orang-orang lama di dalam pelayanan, itu sudah fokusnya lebih banyak memberi bukan menerima. Sehingga melayani siap untuk memberi bukan menerima gitu. Nah, apabila semua secara sinergis melakukan kegiatan memberi, nah kita itu akan saling take and give secara otomatis gitu. Tapi harapannya untuk selalu memberi bukan menerima. Ya, itu salah satu contoh ya. Lalu ada juga tuh yang misalnya sikap hatinya itu masih menuntut orang lain memberi seperti yang kita berikan. Ada nggak nih? Ya, memberi seperti yang kita berikan. Misalnya, loh, aku nyumbang 1 juta. Sana juga harus nyumbang 1 juta dong. Gitu misalnya. Kok sana cuma nyumbangnya sekian? Nah, kenapa? Artinya apa? Sikap hati kita dalam memberi belum tulus. Maupun memberi misalnya di dalam pelayanan gitu. Waduh, aku kerja soro ini. Paling susah aku kerja. Aku berharap yang lain juga kerja sama seperti aku dong. Masa semua seperti aku yang paling sorok. Nah itu ada tuh, dikit-dikit yang WL Ricky terus misalnya loh ya, ini contoh saja gitu ya. Atau aduh dikit-dikit aku lagi, acak lagi main musik, tolong dong yang lain, kan ada juga pemusik yang lain. Nah misalnya ya, ini contoh aja Cak ya, jangan tersinggung Cak gitu. Atau ada juga yang biasanya itu yang paling berat itu misalnya perlengkapan. Nah itu juga, aduh aku yang paling berat diangkat-angkat, yang lain kok nggak bantu angkat-angkat ini ya. Nah gitu misalnya. Artinya adalah pada waktu kita memberi, ternyata sikap hati kita itu belum siap memberi dengan tulus kepada Tuhan. Karena kita masih ingin juga orang lain memberi seperti kita memberi. Gitu. Orang lain ingin pada waktu kita memberi, aku juga ingin dapat sesuatu gitu loh. Entah itu dapat rasa keadilan misalnya, gitu ya. Ada beberapa orang yang dalam pelayanan pingin keadilan juga gitu, pingin keadilan. Padahal no, setiap kita mutlak menjadi pelayan gitu ya. Pelayan itu enggak adil, pelayan itu tidak adil teman-teman ya, tidak adil. Sebisa mungkin kita melayani lebih banyak daripada yang lain gitu, sehingga kita bisa menjadi umat ya, atau menjadi tim yang haus terus melayani gitu. Sehingga memberi, jangan sampai kita mempunyai sikap hati yang salah. Dan sharing saya yang terakhir, saya pernah juga ketemu sama tim gitu ya, sama tim lama ya, ini tim lama, di mana tim ini pun dalam memberikan persembahan itu juga sering kali butuh diminta baru jalan. Nah biasanya di semua tim ada nih, oh butuh diminta, kalau nggak diminta ya aku tidak jalan
gitu ya. Artinya apa? Dalam memberi dia butuh dimotivasi oleh orang lain gitu. Padahal motivasi yang terbesar adalah tadi tuh yang nomor 2. Seberapa besar sih kita merasa anugerah Tuhan dalam hidup kita gitu. Semakin banyak anugerah Tuhan dalam hidup kita, semakin banyak kita memberi. Nggak nunggu disuruh tuh untuk memberikan persembahan. Nggak ditagih itu untuk kita urunan, misalnya kita mau pergi ke panti asuhan lalu kita urunan gitu ya. Nggak butuh tuh ditagih, langsung beri gitu ya. Langsung. Nah, sikap hati gitu ya. Sehingga persembahan itu menjadi suatu hal yang penting banget untuk kita berikan. Ya, dan yang harapannya dari 3 poin ini kita sama-sama memahami ya secara keseluruhan bagaimana kita itu harusnya memberi. Dan pada malam hari ini kita mau komitmen begitu. Komitmen untuk sama-sama tahu. Yang pertama, bagaimana sih caranya memberi, ya kan? Lalu terus haus untuk memberi dan memberi dengan sukacita. Saya akan tutup dengan satu sharing singkat ya di akhir. Saya pada waktu saya menikah tahun 2000 berapa ya? 14. Ya, awas saya lupa ya. 2014 ya. Saya menikah tahun 2014. Pada waktu saya menikah ya, pada waktu itu persiapan pernikahan saya kurang lebih 1 tahun lah ya. 1 tahun saya persiapan menikah. Di saat itulah saya mulai mencoba untuk perpuluhan. Jadi murni penghasilan saya berapa, 10%-nya saya berikan di gereja. Itu di luar kolekte tiap hari Minggu gitu ya. Dan jujur pada waktu saya melakukan itu bersama calon istri saya dulu, itu kita itu sempat bilang ya, ini betul nggak sih apa yang kita lakukan gitu. Ya. Tetapi pada waktu itu saya berusaha memurnikan sikap hati saya gitu ya. Bahwa saya mau memberi, saya mulai mau memberi begitu dengan komitmen yang sungguh untuk perpuluhan. Mungkin belum semua orang sanggup, tetapi saya meminta Tuhan Yesus supaya saya disanggupi gitu. Dan teman-teman boleh tahu bahwa saya ini menikah murni ya, tidak dibantu orang tua, tidak dibantu mertua, ya menikah biaya sendiri. Terus akhirnya bisa beli rumah sendiri, beli mobil sendiri gitu ya. Itu semua tidak dalam kondisi kelimpahan. Ini saya sharing ke teman, tidak dalam kondisi kelimpahan. Pada waktu itu saya menikah kurang duitnya, sampai bingung, sampai rasanya pingin pinjem uang orang gitu ya. Masa sih uang untuk nikah aja kok aku nggak punya gitu ya. Tapi pada waktu itu berjuang betul-betul, saya sama istri saya berjuang banget sama Natalia, berdoa bareng, kita mulai perpuluhan dan sebagainya, terus dan secara ajaib semua dilimpahkan teman-teman. Secara finansial saya tidak pernah merasa berkelebihan, tapi secara finansial saya juga tidak pernah kekurangan teman-teman, tidak pernah kekurangan, murni. Bahkan pada waktu begitu menikah, habis menikah beli rumah, terus habis itu punya anak gitu ya, itu murni pada waktu itu. Bahkan saya minta istri saya untuk tidak bekerja gitu ya, dia keluar dari pekerja. Padahal teman-teman tahu ya, saya kan karyawan, saya ini kan karyawan kerja di perusahaan orang gitu ya. Ya karyawan tuh gajinya berapa sih gitu ya. Dan pada waktu itu saya pun juga bilang sama istri saya, wis kamu kalau terpanggilnya mau jadi ibu rumah tangga, ya sudah, kamu keluar dari pekerjaan, ngurus anak, jadi full time mom gitu ya, supaya kamu nggak ngurusin kerjaan dan kita ini tidak menyandera mertua. Bahasa saya dulu gitu, karena yang bantuin jaga anak awal-awal kali itu mama mertua saya. Kita ambil keputusan tuh, apakah berat banget. Karena awalnya penghasilan dari 2 kantong gitu ya, dari kantor saya sama dari kantor istri saya. Sekarang enggak, sekarang cuma dari saya aja. Tambah berat atau tambah ringan? Tambah berat. Tetapi kita tetap mau berkomitmen, terus memberi, terus tidak tidak lupa untuk kita itu membantu orang lain secara finansial.
waktu maupun keterampilan dalam pelayanan kita. Dan Tuhan ternyata terus melimpahkan gitu ya. Terus melimpahkan. Sehingga pada waktu saya bicara soal janda miskin ini, jujur saja saya pernah dalam posisi janda miskin ini gitu. Butuh uang, ya, mau menikah, nggak punya uang, tetapi malah berani-beraninya perpuluhan gitu. Ya, malah berani-beraninya perpuluhan. Tetapi ternyata Tuhan memberikan semuanya itu secara ajaib, teman-teman. Secara ajaib. Nah, maka itu saya undang teman-teman semua pada malam hari ini untuk mari kita haus untuk memberi. Memberi sekali lagi dan terus saya tekankan itu tidak hanya masalah uang, teman-teman. Masalah waktu itu juga penting. Masalah keterampilan, kemampuan diri itu penting banget. Dan paling penting adalah yang terakhir memberi dengan suka. Sehingga kalau kita itu sudah memberi, janganlah kita berharap untuk menerima, gitu ya. Gak usah, itu Tuhan sudah atur semuanya. Apabila hari ini kita itu terus melayani di dalam persekutuan, jangan minta dilayani, teman-teman. Ya, apabila hari ini kita terus memberikan perhatian, jangan minta diperhatikan, gitu. Apabila hari ini kita terus membantu orang lain, jangan minta kita untuk terus dibantu. Nah, apabila kita hari ini bisa komitmen terhadap 3 hal ini, tentunya kita semua akan dipandang oleh Tuhan Yesus layaknya janda miskin. Ya, mari saat ini saya ajak teman-teman untuk berdoa. Kita tundukkan kepala kita pejamkan mata, kita mau masuk lebih dalam, kita mau mengajak Roh Kudus sendiri untuk boleh hadir dalam hati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan apabila pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi Tuhan untuk memberi seluruhnya Tuhan Yesus. Memberi segala apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Apabila kami masih sering Tuhan menghitung apa yang kami beri, apabila kami masih sering saja iri hati Tuhan Yesus mengenai apa yang Tuhan mau berikan kepada kita ataupun orang lain berikan kepada orang lain yang lain, biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri boleh membimbing setiap kita Tuhan Yesus agar tidak iri hati. Bimbing kita Tuhan Yesus agar kita tidak melakukan komparasi Tuhan. Biarlah pemberian ini sepenuhnya dari apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Berikanlah kami satu sikap hati yang penuh, satu sikap hati yang utuh Tuhan dalam memberi. Sehingga apapun besar kecil, banyak sedikit, kualitasnya baik ataupun tidak Tuhan, kita mau memberi yang terbaik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apabila kita mau memberi yang terbaik, kita tidak mengharap diberi. Apabila hari ini kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, kita tidak berharap dilayani Tuhan. Apabila kita hari ini mau memberi dari kelimpahan kita atas materi, kami mau memberi sepenuhnya Tuhan. Apabila kita mempunyai kelebihan harta, kita akan memberikan kelebihan harta. Apabila kita mempunyai kelebihan waktu, kita akan memberi kelebihan waktu kita Tuhan. Dan kita mau memberi dengan segenap hati. Karena itu yang Tuhan harapkan. Karena itu yang Tuhan mau. Kami tahu Tuhan Yesus, di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, tidak semuanya baik-baik saja. Tetapi kita tidak menunggu kondisi baik baru memberi Tuhan Yesus. Tetapi justru di dalam kondisi yang tidak baik ini, kami mau terus belajar memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap firman-Mu. Apabila firman-Mu ini telah berlalu, biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus ada di dalam setiap hati kami, mencelikkan pikiran kami, mencelikkan hati kami, sehingga firman ini boleh benar-benar nyata dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mengubahkan pandangan kami Tuhan terhadap memberi dan menjadi seperti seorang janda miskin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, terima kasih buat renungan pada
Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat saudara saya Riko. Terima kasih sudah mengingatkan kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap kelemahan dan kekurangan kita masing-masing. Semua siap memberi yang terbaik? Siap? Yang siap kepalkan tangannya. Begini, siap. Siap jadi berkat. Sarap eksekutif Bali. Siap jadi berkat. Oke, puji Tuhan. Saat ini kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadirkan hamba-Mu Riko untuk boleh bersharing, membawakan firman-Mu agar kami boleh senantiasa memberi yang terbaik. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin mempraktekkan firman itu. Kami ingin memberi yang terbaik dari yang kami miliki. Kiranya Tuhan, ini semua boleh kami pergunakan seutuhnya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kiranya Engkau tidak lihat jumlahnya Tuhan. Dan kami percaya memang Engkau tidak melihat jumlahnya, tapi Engkau melihat setiap kedalaman hati kami yang betul ingin memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelumnya sambil pengumuman, saya persilahkan Ibu Vindi atau Bapak Felix. Ya, shalom. Kebetulan malam ini saya menggantikan Ibu Vindi. Siap. Kurang ramai ini. Sebelumnya saya ini mengundang teman-teman untuk kita mau foto bersama dulu. Barangkali bisa open cam semua ya. Oke. Esil, Renanta. Aku yang foto ya. Oke. Ayo, Nah. Anastasia, Kathleen, Dea, ya. Oh. Itu backgroundnya kayaknya ada yang lama itu ya. Belum ganti. Esil, Rainanta, halo. Cornelius Giraldi. Wah, ini lebih lama lagi backgroundnya. Oke. Oke. Satu, Vindi, jangan kebalik Vindi. 1, 2, 3. Sekali lagi sarangi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih, Re. Oke, teman-teman, siap memberikan yang terbaik? Siap memberi berkat yang terbaik? Oh siap. Siap. Oke, seperti biasa. Mungkin bisa ditampilkan ini pengumumannya, Aldi? Seperti biasa, nah, persembahan kasih dapat disalurkan melalui QR Code di depan atau melalui langsung transfer melalui nomor rekening tersebut atas nama bendahara kita. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempraktekkan firman tadi secara lebih cepat, secara totalitas, jadi langsung fresh, begitu dengar langsung, mau praktek, ini bisa menjadi salah satu solusinya. Benar nggak teman-teman? Nah, ini dia QR Code-nya dengan nomor rekeningnya. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, seperti biasa persatuan doa kita masih menggunakan format 2 kali persatuan doa dan 2 kali kombas dalam 1 bulan. Karena hari ini kita persatuan doa, maka minggu depan itu kita akan kombas. Jamnya sama, channelnya sama, waktunya sama, tetapi kita akan berganti. Tiap minggu. Ya. Oke. Nah, jamnya sama, pukul 19.30 WITA atau 18.30 WIB. Nah, bagi teman-teman yang ingin tergerak untuk ikut kombas dan sharing-sharing dengan kita, bisa tuh minggu depan langsung bergabung aja dengan kita. Selanjutnya, persatuan doa seperti hari ini, dan 2 minggu lagi kita akan bertemu kembali dengan tema yang berbeda dan dengan pewarta yang berbeda. Sepertinya saya dengar-dengar gosip, kayaknya 2 minggu lagi akan ada tamu spesial akan kita undang. Jadi teman-teman terus ikutin terus update informasi dari admin kita di Instagram ataupun di Facebook ya. Bagi yang belum follow, bisa langsung follow Instagram kita, Persekutuan Doa Yesus Gembala yang Baik. Benar? PDYGB. Nah, di Facebook juga sama, kurang lebih seperti itu namanya.
jangan sampai ketukar dengan ini ya, cabang kita di Surabaya ya, atau kita yang cabang di sini. Mungkin logonya beda. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, ini suatu hal yang sangat-sangat menarik yang selalu kita sampaikan setiap kali kita PD. Ini menjadi sebuah wadah yang cukup membangun, terutama untuk anak-anak kita, terutama untuk adik-adik kita yang di masa pandemi ini kesulitan untuk bisa bersekutu, untuk bisa sekolah minggu misalnya. Nah, ini kita menyediakan sebuah wadah. Wadah ini bisa membangun kreativiti anak-anak kita maupun pengetahuan mengenai Alkitabiah secara lebih. Kids Ministry kita akan adakan setiap hari Sabtu, setiap minggu kedua dan minggu keempat. Nah, pukul 10 pagi atau 9 waktu Indonesia Barat ya. Nah, teman-teman bisa mengundang keponakan, anak teman-teman, atau mungkin ada anaknya, keponakan tadi, anaknya Cece atau Koko ya, atau anak tetangga juga yang kalau memang dia Katolik, boleh diajak sekalian untuk sama-sama meramaikan setiap Kids Ministry kita. Oke, itu setiap minggu kedua dan keempat. Ada lagi pengumumannya? Sekian pengumuman kita? Oke, segitu aja pengumuman kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa sekali untuk Bapak Riko, sudah meluangkan waktunya yang luar biasa itu. Tadi mendengar ceritanya jam 2 tapping itu saya terharu. Saya langsung menampar pipi saya, aduh kok saya nggak gitu ya. Semoga itu bisa menjadi tamparan juga buat kita dan memotivasi kita selalu memberikan yang terbaik dalam setiap karya pelayanan kita. Amin. Amin. Terima kasih, saya kembalikan gue El. Oke, terima kasih Bung Felix sudah memberikan pengumuman yang sangat luar biasa. Terima kasih saudara saya Riko sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Jangan kapok-kapok ya. Ya, saya yakin dan percaya kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Resmi sekali. Jadi agak canggung ya. Oke, saat ini kita mau doa penutup. Kita mau arahkan hati lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah izinkan kami bersekutu pada malam hari ini. Engkau telah hadir tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Walaupun di dalam setiap keterbatasan kami ini, kami tetap ingin senantiasa dekat kepadamu. Saat ini kami nyatakan itu Tuhan, melalui persoalan doa pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus, kasih, damai, sukacitamu senantiasa tinggal dalam hati, jiwa dan pikiran kami, terutama di dalam keluarga kami masing-masing. Kepada suami atau istri kami dan juga anak-anak kami, Engkau berkati Tuhan. Dan terutama Engkau juga berkati beberapa sahabat kami yang sedang mengandung. Kiranya Tuhan Yesus Engkau utus para malaikat untuk menjaga para mama ini ya Tuhan, agar kiranya Engkau senantiasa menjaga kandungan mereka masing-masing. Berkati kami senantiasa Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini kami telah selesai bersekutu, tapi kasih-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Kasih-Mu senantiasa ada, hadir dalam setiap detail kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami tahu doa, pujian, penyembahan ini jauh dari sempurna. Tapi kami mau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Dan sebagai lagu penutup, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Tetap semangat. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar.
Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah kota benteng kita, dan kita tidak pernah ragu akan kuasanya. Amin. Segera hati kita nyatakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bertepuk tangan semua, katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak semua. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeay, sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan di kesempatan yang jauh lebih dahsyat lagi di Kombas ya. Jangan lupa buat yang punya anak, minggu depan juga ada PD Kids. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.